Kembali lagi bersama saya Dr. Billy Lazuardi SMM. Kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu pertanyaan dari teman saya terkait dengan turnover di organisasinya. Jadi di sana banyak sekali nih teman-teman pegawai fresh graduate gitu ya, dimana mereka itu setelah bergabung di organisasi, tak lama kemudian mereka itu keluar gitu ya, sehingga menyebabkan tingkat pegawai yang keluar atau bahasa di SDM itu adalah turnover itu meningkat gitu ya, tinggi. Nah, jadi dengan demikian gitu ya, maka apa ya solusi supaya tingkat turnover di organisasi kita itu tidak tinggi gitu ya? Yaitu adalah yang pertama terkait dengan organisasi kita. Kita harus meng-cross check nih, harus menelaah apakah organisasi kita itu sudah memiliki budaya organisasi yang baik, budaya kerja yang sehat, yang profesional. Nah, untuk menciptakan budaya ini tidak terlepas dari siapa? Ya dari diri kita sebagai pimpinan, dari tim kita gitu ya, yang menciptakan kultur di dalam organisasi. Ketika organisasi ini di dalamnya itu memiliki kerjasama tim yang baik, terutama apa? Komunikasi. Komunikasi yang terjalin dengan baik, yang dijalankan oleh pegawai-pegawainya itu dengan apa? Dengan baik, mereka pendengar yang baik, mereka juga pokoknya dimana fokus terhadap penyelesaian dari masalah gitu loh. Jadi bagaimana benar-benar fokus kepada substansi dan bagaimana mereka itu bisa bekerja sama gitu loh. Bagaimana yang seniornya gitu ya, yang sudah bekerja dulu itu memberikan contoh, memberikan bimbingan, dan bagaimana pegawai-pegawai yang baru pun juga semangat gitu ya untuk belajar, dan bagaimana mereka pun juga mendapatkan informasi yang lengkap gitu loh, tidak terbatas gitu loh, jadi apa-apa ditutupi, apa-apa dibatasi gitu loh. Jadi bener-bener apalagi untuk pegawai baru ya, diberikan orientasi gitu loh, pengenalan yang benar, paham terkait dengan apa yang akan mereka kerjakan, bagaimana mengerjakannya, metodenya, sistemnya, platformnya, struktur organisasinya, bagaimana mereka pun juga bisa nih untuk berkembang gitu. Apa sih yang bisa diharapkan dari kita sebagai pegawai supaya nantinya kita itu mendapatkan pengakuan, mendapatkan kesempatan gitu loh untuk berkembang di organisasi itu. Nah, jadi dengan adanya kejelasan itu gitu ya, dan informasi komunikasi berjalan dengan baik, pegawai-pegawai baru ini gitu ya, mereka akan bekerja dengan nyaman. Mereka akan mengenal organisasinya, dan seperti pepatah gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Dengan mereka kenal, mereka paham, akhirnya mereka cinta terhadap organisasi. Organisasi memberikan feedback, begitupun juga dari pegawainya mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi, bagaimana memberikan gitu ya pandangannya. Kita pun juga memiliki porsi, memiliki kesamaan gitu ya, sehingga nantinya semuanya itu bisa dijalankan bersama-sama gitu. Dan selain itu gitu ya, terkait dengan fasilitasnya baru nih menunjang, kita bisa bekerja dengan baik, sistemnya nggak error mulu, terus juga kita mendapatkan akses kemudahan menggunakan platform sistem tersebut disediakan oleh organisasi. Ketika kita ingin isi kinerja, ini loh panduannya, ini loh caranya gitu loh. Kita mendapatkan support
dari organisasi. Dengan demikian kita pun juga sebagai pegawai pun juga nggak ada hambatan lagi untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut gitu. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Sehingga tercipta nih kualitas kerja yang baik. Lalu kita sebagai pimpinan ya, kita terbuka gitu loh. Kita terbuka ketika memang ada yang memang perlu untuk kita perbaiki bersama. Ada yang perlu ditingkatkan, kita tingkatkan bersama gitu loh. Kita memberikan pengarahan, kita menghargai pegawai-pegawai kita. Kita pun juga ya bagaimana tumbuh bersama gitu loh. Dan selain dari itu gitu ya, kita pun juga perlu nih adanya pastinya ya terkait dengan pemberian pelatihan gitu loh. Pelatihan yang terstruktur, pelatihan yang di map dengan baik gitu ya, berdasarkan kesesuaian dari latar belakang pendidikan, dari posisinya, dari beban kerjanya gitu loh. Dan bagaimana potensi dia ke depannya ketika memang diharapkan dia itu menjadi talent di organisasi yang akan menduduki sebuah posisi atau jabatan gitu ya. Maka adanya vision gitu ya, vision ataupun gambaran yang jelas dari pegawai-pegawai tersebut terkait keberadaannya di organisasi. Dengan demikian, maka mereka itu berkomitmen menjalankan pelatihannya dengan baik. Karena apa? Karena itu bermanfaat untuk dirinya dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam masa depannya gitu. Jadi benar-benar memang impactnya itu dirasakan oleh pegawainya secara nggak langsung. Manfaat itu pun juga akan berjalan gitu ya, akan membawakan dampak terhadap organisasi. Kinerjanya bagus gitu ya, citra organisasinya bagus. Dengan demikian apa? Ya kita semua akhirnya benar-benar loyal gitu loh. Loyal kepada organisasi. Organisasi pun juga akhirnya memiliki ya sudah klop gitu loh. Sudah jodohnya lah gitu. Nah, selain itu pastinya gitu ya, kompensasi. Nah, kompensasi ini pastinya kan adalah benar-benar booster gitu ya, penyemangat buat pegawai dalam bekerja. Nah, tapi ketika kita hanya fokus untuk kompensasi atau tunjangan, tapi tidak didukung oleh ya tadi gitu ya, bagaimana proses bekerjanya, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana dari kenyamanan kualitas gitu ya, yang di dalam pegawai-pegawai itu melaksanakan kegiatan pekerjaannya, itu juga dalam jangka panjang itu tidak efektif gitu. Apalagi untuk teman-teman kita gitu ya, Gen Z, dimana mereka ini membutuhkan tempat di mana mereka itu bisa bertumbuh, mereka itu bisa mendapatkan bimbingan, mendapatkan panduan, mendapatkan inspirasi gitu. Sehingga dalam jangka panjang kita itu benar-benar bisa nih mempertahankan, bisa mensukseskan tujuan jangka panjang dari organisasi, menjadikan talent manusia di dalam organisasi kita itu bukan dipandang sebagai aset ataupun objek, tapi benar-benar dipandang sebagai manusia seutuhnya gitu ya. Sehingga nantinya insya Allah turnover akan turun secara signifikan, dan loyalitas gitu ya, komitmen itu akan didapat oleh organisasi. Oke, demikian untuk sesi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.